Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Attila Gifari dengan NIM 2103 01 50 2110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis industri. Pengertian industri. Dari tahun ke tahun, perkembangan industri terjadi perubahan. Saat ini, perubahan industri sudah masuk pada tahap yang keempat atau yang dikenal dengan sebutan 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman, yang menuliskan buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Perubahan revolusi industri yang pertama terjadi ketika ditemukan mesin uap, sehingga terjadi perubahan tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin uap. Menurut Badan Pusat Statistik (BEP), industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. Adapun pengertian industri menurut beberapa ahli juga berbeda-beda. Definisi industri sesuai pendapatnya Pambudi, industri adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sahaan, industri adalah bagian dari sebuah proses yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi, sehingga menjadi sebuah barang baru yang memiliki nilai lebih bagi kebutuhan masyarakat. B. Jenis-jenis industri. Jenis industri dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, di antaranya bahan bakunya, jumlah tenaga kerjanya, klasifikasinya, bahan mentahnya, proses produksinya, hasil produksinya, modal, dan berdasarkan produktivitasnya. Jenis-jenis industri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Jenis industri berdasarkan bahan baku. Jenis industri berdasarkan bahan bakunya dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu A. Industri ekstraktif, industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. B. Industri non-ekstraktif, industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain dari alam sekitar atau dari industri lain. Industri non-ekstraktif dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Industri reproduksi, industri yang mengambil bahan baku dari hasil alam tetapi selalu melakukan pemulihan kembali. 2. Industri fasilitatif atau jasa. Industri fasilitatif, industri yang produk utamanya berbentuk jasa yang kemudian dijual kepada para konsumennya. Industri fasilitatif, industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen. Contoh industri jasa yaitu asuransi, bursa efek, perbankan, transportasi, akomodasi, pendidikan, perdagangan, perawatan kesehatan, dan telekomunikasi. 3. Industri manufaktur. Manufaktur berasal dari dua kata bahasa Latin, manus dan factus. Manus berarti tangan dan factus adalah mengerjakan. Jadi manufaktur adalah proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan menggunakan tangan. Pengertian manufaktur saat ini secara umum adalah proses pembuatan produk dengan bantuan mesin dan pengontrolan bahan bahkan dikerjakan secara otomatis penuh, tetapi tetap melakukan melalui pengawasan secara manual.
2. Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi 4 diantaranya, yaitu industri rumah tangga, industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya antara 1 sampai dengan 4 orang. B. Industri kecil, industri yang jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya antara 5 sampai dengan 19 orang. C. Industri sedang atau industri menengah, industri yang jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya antara 20 sampai dengan 99 orang. D. Industri besar, industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya antara 100 orang atau bahkan lebih. 3. Jenis industri berdasarkan klasifikasi dari Departemen Perindustrian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Indonesia Nomor industri diklasifikasi menjadi 4 antara lain, yaitu A. Industri kimia dasar, contohnya industri semen, obat-obatan, pupuk, kertas, ban, dan sebagainya. B. Industri mesin dan logam dasar, contohnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, industri tekstil, besi baja, mesin komunikasi, dan sebagainya. Industri kecil. C. Industri kecil, contohnya industri roti, makanan ringan, es, minyak goreng curah, kompor minyak, dan sebagainya. D. Aneka industri, contohnya industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan sebagainya. 4. Jenis industri berdasarkan bahan mentah. Industri berdasarkan bahan mentah dibedakan menjadi 2 diantaranya, yaitu A. Industri agraris, merupakan jenis industri yang pengolahan bahan mentahnya dari hasil pertanian, contohnya industri minyak goreng, teh, gula, dan kopi. B. Industri non-agraris, merupakan jenis industri yang pengolahan bahan mentahnya dari hasil pertambangan, contoh industri besi, baja, dan semen. Jenis industri berdasarkan proses produksi. Industri berdasarkan tahap proses produksinya dibedakan menjadi 2 diantaranya, yaitu A. Industri hulu, merupakan jenis industri yang dalam tahap produksinya mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi sebuah barang setengah jadi, contoh industri kayu olahan, plat seng, selembaran karet, dan baja batangan. B. Industri hilir, merupakan jenis industri yang dalam tahapan produksinya mengelola barang setengah jadi menjadi bahan jadi atau siap pakai, contoh industri garmen, sepatu, dan kendaraan. 6. Jenis industri berdasarkan hasil produksi. Industri berdasarkan hasil produksinya dapat dibedakan menjadi 2 diantaranya, yaitu A. Industri barat, yaitu jenis industri yang menghasilkan sebuah mesin dan alat produksi, contohnya industri alat berat, mesin, dan alat transportasi. B. Industri ringan, yaitu jenis industri yang menghasilkan sebuah barang jadi yang langsung dipakai, contoh industri makanan, minuman, dan obat-obatan. 7. Jenis industri berdasarkan modal. Jenis industri berdasarkan besar kecilnya modal antara lain industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang jumlah besarnya untuk kegiatan operasional maupun pembangunan. Industri padat karya, yaitu industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. 8. Jenis industri berdasarkan produktivitasnya. Jenis industri berdasarkan
perorangan, antara lain: A. Industri primer merupakan jenis industri yang barang-barang produksinya merupakan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Industri primer diklasifikasikan sebagai industri ekstraktif dan genetik. 1. Industri ekstraktif. Industri ini mengacu pada ekstraktif atau menarik barang dari sumber daya alam seperti tanah, air, udara, dan penciptaan kegunaan di dalamnya. Contoh industri ekstraktif yaitu pertambangan, penebangan, berburu, dan memancing. B. Industri sekunder. Industri yang bahan mentahnya diolah yang nantinya hasil dari olahan tersebut akan menghasilkan barang untuk diolah kembali. C. Industri tersier. Industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. D. Industri kuarter. Melibatkan industri riset dan pengembangan, misalnya informasi teknologi. C. Industri olahraga. Industri olahraga didefinisikan oleh Pitts, Fielding, dan Miller 1994, yaitu merupakan produksi barang jasa, tempat orang-orang dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan yang berkaitan dengan olahraga. Ozani, Yan 1995. Dalam buku Kristianto 2012 mengatakan bahwa olahraga tidak hanya bisnis besar saja. Olahraga adalah salah satu dari industri yang tercepat berkembangnya karena berhubungan dengan aspek ekonomi, media pakaian, makanan, dan periklanan. Olahraga ada di mana-mana, dibarengi dengan sesuatu bunyi dering mesin kasir, uang yang terputus-putusnya. Sedangkan menurut Mutahhir 2003, industri olahraga adalah industri yang menciptakan nilai tambah dengan produksi dan menyediakan barang dan jasa yang berkaitan dengan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga. Industri olahraga juga memiliki 3 ciri diantaranya, yaitu 1. Perhatian terus-menerus pada bisnis. 2. Merupakan bagian atau cabang bisnis. 3. Sesuatu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan modal yang berhubungan dengan olahraga. 4. Kegiatan yang nyata dari perdagangan segmen industri olahraga sesuai dengan tipe produknya. Sesuai pendapat Park, Zanger, dan Quarterman 1998, terdapat 3 segmen, yaitu 1. Sport performance atau penampilan olahraga. Segmen ini bermacam-macam produk seperti olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, olahraga profesional, dan taman olahraga kota. 2. Sport production atau produksi olahraga. Segmen produksi olahraga ini dapat diberikan contoh seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga, kolam renang, serta perlengkapan olahraga lainnya. 3. Sport promotion atau promosi olahraga. Segmen ini dapat berupa barang dengan dagangan seperti kaos atau baju yang berlogo, media cetak dan elektronika, sport marketing agency, dan sport event organizer.